Kalian ini bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Karena itu kalian itu ya disebut bangsa-bangsa yang dalam istilah yang sering distigmatisasikan kafir. Karena kamu tidak bersunat. Padahal sebenarnya klasifikasi itu sebetulnya rencana Tuhan sendiri. Nah, saya kira itu. Jadi itulah istilah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa kafir dalam konteks pandangan orang Yahudi. Pandangan orang Yahudi. Jadi menurut orang Yahudi ini ya Pak ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa lain. Itu kata-kata kafir itu boleh muncul ya Pak ya. Iya. Tapi izin Pak, mohon maaf. Kalau yang sekarang ini Pak, yang sering kita dengar, yang bahwa kita ini bangsa kafir, mereka mengartikannya sebagai apa Pak? Kalau yang sekarang ini Pak, yang kan banyak sekali kata-kata kafir itu, bahwa kamu adalah bangsa-bangsa kafir yang dipilih Tuhan, contohnya begitu, sering saya dengar itu Pak. Artinya seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, meskipun kalian distigmakan sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir, tapi sekarang kamu telah dipilih dalam Yesus Kristus. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Istilah kafir itu bahasa Arab ya, tapi aslinya itu dari bahasa Aramaik. Artinya menutup atau menyangkal. Misalnya disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 2:22 dalam bahasa Aramaik, yaitu bahasanya Kristus sendiri. Manu dagala, siapakah pendusta itu atau siapakah Dajjal itu? Ela in eina de kapar de Yasua lahua masihka, yaitu mereka yang kafar, yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Hanahu masihka dagala, mereka itulah yang disebut roh-roh antikristus. Itu kata kafar yang kemudian menjadi bahasa Arab ya kafir. Namun dalam Alkitab ada beberapa teks yang diterjemahkan kafir juga. Misalnya bahasa Aram untuk kata raka itu juga diartikan kafir. Dan aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada saudaranya hai kafir misalnya, akan diserahkan ke mahkamah agama. Misalnya dalam Matius pasal 5 ayat 21. Namun kalau bangsa-bangsa kafir itu berasal dari terjemahan lama Alkitab kita. Jadi sebelum Alkitab terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Namun ini masih sering muncul di khotbahnya pendeta-pendeta sampai ya. Sekarang ya Pak ya. Kita berasal dari bangsa-bangsa kafir betul. yang tidak mengenal Allah. Iya. Itu aslinya dari bahasa Ibrani goyim. Goyim itu kata jamak dari goi yang artinya netral, bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa selain Yahudi. Jadi ada dua klasifikasi, Yehudim, orang-orang Yahudi, dan goyim, bangsa-bangsa lain. Ketika istilah goyim dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, itu diterjemahkan netral juga, etnikos, etnik bangsa-bangsa. Namun kenapa dikonotasikan kafir? Ya. Karena di mata orang Yahudi yang membuat tembok pemisah, karena kalian tidak mengenal Allah. Nah itu terstigmakan seperti itu karena kalian bangsa yang tidak disunat. Nah untuk lebih jelasnya kita bisa membaca Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Izin Bapak saya bacakan ya Pak silakan. Ya. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Mungkin pemirsa juga boleh mendengar ya. Jadi karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia.
ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Jadi konteksnya Rasul Paulus itu sedang menghadapi kelompok Yahudi yang membuat pemisahan. Tapi di situ ada penonjolan diri. Kalian ini bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Karena itu kalian itu ya disebut bangsa-bangsa yang dalam istilah yang sering distigmatisasikan kafir. Karena kamu tidak bersunat. Padahal sebenarnya klasifikasi itu sebetulnya rencana Tuhan sendiri. Nah, saya kira itu. Jadi itulah istilah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa kafir dalam konteks pandangan orang Yahudi. Pandangan orang Yahudi. Jadi menurut orang Yahudi ini ya Pak ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa lain. Itu kata-kata kafir itu boleh muncul ya Pak ya. Iya. Tapi izin Pak, mohon maaf. Kalau yang sekarang ini Pak yang sering kita dengar yang bahwa kita nih bangsa kafir, mereka mengartikannya sebagai apa Pak? Kalau yang sekarang ini Pak yang kan banyak sekali kata-kata kafir itu, bahwa kamu adalah bangsa-bangsa kafir yang dipilih Tuhan. Contohnya begitu, sering saya dengar itu Pak. Artinya seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, meskipun kalian distigmakan sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir, tapi sekarang kamu telah dipilih dalam Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Oh, luar biasa ya Pak Bambang ya. Jadi pemahaman seperti ini jarang sekali kita dapat ya pemirsa. Kami bersyukur Pak, dari podcast ini adalah perdana kami dan kami mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa Pak Bambang. Boleh kita lanjut Pak? Boleh, silakan. Baik Pak. Jadi ada pertanyaan lagi dari kami ya Pak ya. Apakah klasifikasi Yahudi dan non-Yahudi yang berkaitan juga dengan, apakah itu berkaitan dengan penerapan hukum yang berbeda bagi keduanya Pak, yang antara Yahudi dan non-Yahudi ini Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa melihat misalnya Galatia pasal 2 ayat 7 dan 8. Jadi ada pembagian. Itu nanti kita bisa lihat di perjanjian lamanya seperti apa. Namun kita lihat dulu, kita lihat pada zaman gereja mula-mula. Galatia pasal 2 ayat 7 dan 8. Kami baca lagi Pak. Ya, silakan. Galatia pasal 2 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi sebaiknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, jadi memang pada zaman gereja mula-mula memang ada pembagian. Jadi rasul bagi orang yang tidak bersunat itu Tuhan percayakan kepada Paulus, Rasul Barnabas. Kan mereka menginjil kepada orang-orang yang tidak bersunat, artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sementara Petrus untuk bangsa yang bersunat, yaitu bangsa Israel. Nah, jadi ada pemisahan. Ada pembagian. Ya. Namun di antara bangsa yang bersunat itu sendiri masih dibagi menjadi dua. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, ketika di gereja mula-mula itu terjadi perselisihan soal pembagian diakonia, itu disebutkan bahwa anggota gereja Yerusalem itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Inilah orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi dari perantauan dulu, pusatnya di Alexandria, Mesir. Jadi ini orang Yahudi namun berbahasa Yunani. Beda dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani itu bahasa Yunaninya dalam Alkitab Hellenes. Tapi kalau orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu Helleniston. Orang-orang Yahudi ada tambahannya itu yang ya Pak berbahasa ya. Yunani. Tapi ada juga orang Ibrani, yaitu orang-orang Israel asli. Kalau di antara murid-murid Yesus itu 12 murid. Iya, betul. Itu orang-orang Yahudi
yang berbahasa Aram dan Ibrani. Sehari-hari misalnya kata Maranatha, Hakal Dama, itu bahasa Aram. Dan bahasa Ibrani misalnya Haleluya. Tapi mereka itu semua memang orang Yahudi ya Pak? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Karena ya? kebudayaannya sudah mulai terbuka. Maka murid-murid Yesus itu kan ada dua kelompok. Itu kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram, itu rasulnya Yakobus yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Sementara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu Petrus yang diutus. Jadi orang-orang yang bersunat, tapi ada kelompok yang berbahasa Yunani, itu rasulnya Petrus. Makanya Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus pasal 1 itu kepada orang-orang pendatang. Yang diterjemahkan orang-orang pendatang itu diaspora. Orang-orang pendatang di Bitinia, Asia Kecil, itu kan wilayah-wilayah yang sekarang di Turki. Itu zaman dulu adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sementara satunya lagi orang yang sama sekali bukan Yahudi. Itulah jemaat di Antioquia. Dan di Antioquia itu pada waktu itu menjadi pangkalan bagi misi orang-orang yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang bertobat kepada Kristus. Makanya terus dibuat pembagian ya. Kalau saya, katanya Rasul Paulus, diutus sebagai rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Dan Tuhan menguatkan Paulus. Begitu juga Tuhan telah memilih Petrus untuk bangsa yang bersunat. Menarik sekali ya Pak Bambang ya. Nah, satu lagi Pak, siapa Pak yang mencetuskan pertama kali untuk pembagian ini Pak? Itu sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada. Dan Perjanjian Baru itu hanya melanjutkan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Misalnya kalau di zaman Perjanjian Lama itu ada pembagian 12 suku Israel. Namun juga ada pembagian lain yaitu 70 bangsa-bangsa. Itulah yang nantinya disebut Goyim. 70 bangsa-bangsa itu simbol bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Itu asalnya dari kitab Kejadian pasal 10, yaitu keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah makanya Yesus pun rasulnya jumlahnya 12 kan? Iya, 12. Karena 12 itu untuk suku Israel. Iya. Tapi setelah itu ada 70 murid. 70 murid itu adalah ada domba-dombaku yang berasal dari kandang yang lain. Itu kandangnya bangsa-bangsa. Dan itulah orang-orang Goyim. Orang-orang bukan Yahudi yang distigmakan kafir sama Yahudi tadi. Orang yang bukan orang Yahudi asli ya Pak ya. Itu sama sekali bangsa-bangsa lain. Luar biasa Pak Bambang. Sangat menarik perbincangan kali ini dan saya sangat bersyukur tentang pembukaan yang Bapak ungkapkan kali ini bisa membuka pemikiran kita ya Pak ya untuk lebih paham tentang sejarah Alkitab ini. Izin Bapak boleh Pak saya bertanya lagi, masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu. Iya, jadi saya sering kali Pak saya mendengar ini Pak mengenai dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam Imamat 11 itu Pak. Saya sering kali berjumpa dengan kawan, teman, ini menjadi satu perbincangan yang menarik menurut saya. Jadi ada pertanyaan kami begini Pak, apakah dalam Imamat 11 itu tentang aturan halal dan haram ini Pak? Ini karena sangat-sangat sangat rancu Pak. Jadi apakah dalam Imamat 11 tentang aturan halal dan haram itu berlaku juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi khususnya umat Kristen Pak? Iya. Jadi untuk bisa lebih jelasnya memahami itu begini, kita balik lagi kepada pertanyaan Ibu yang kedua tadi. Kedua ya Pak ya. Yaitu bahwa antara dua kelompok bangsa ini masing-masing punya penerapan hukum sendiri. Jadi kalau untuk orang-orang bersunat yaitu orang-orang Yahudi itu berlaku yang namanya hukum Musa. Jadi Misvot Mose. Kalau menurut klasifikasi para rabi itu disebut Taryag Misvot Mose. 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi Yahudi.
Yahudi. Nah, khusus Yahudi ya, khusus Pak ya? Yahudi. Oke, Tapi oke. untuk bangsa-bangsa lain ya. itu berlaku yang namanya Sefa Misfot Bini Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. 7 hukum dari keturunan Nuh itu tentu jangan tanya sama orang Kristen kalau sudah seperti ini ya. Karena ini kan cara pandang orang Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Jadi kalau Kristen itu Konsisten ya, Pak ya. punya apa ya? Punya kelemahan karena kita ini akarnya kadang-kadang tidak tahu. Nggak kuat. Makanya kita menafsirkan Alkitab ini dari ukuran zaman modern. Jadi begini kira-kira, pada zaman dahulu bagi orang-orang non-Yahudi itu berlaku yang namanya 7 hukum keturunan Nuh. Yaitu hukum bagi bangsa-bangsa lain tadi. Apa 7 hukum bagi keturunan Nuh itu bisa disebutkan misalnya dalam tafsiran-tafsiran Yahudi terhadap Alkitab yang sama. Jadi kitab suci kita itu sekalipun Yahudi dan Kristen ini sudah berpisah hampir 2000 tahun. Tapi Alkitabnya masih sama. Sama ya, Pak ya. Jadi tidak mungkin kalau orang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Yahudi yang tidak percaya Yesus saja kitabnya sama dengan kita. Iya. Jadi hanya beda tafsir. Iya. Kita yang percaya Yesus, maka perjanjian lama itu kita pahami dalam konteks perjanjian baru. Orang Yahudi masih menantikan perjanjian baru. Karena mereka menolak Yesus. Nah, bagi orang Yahudi sendiri, untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi itu berlaku hukum Nuh yang mereka tafsirkan dalam misalnya Mishnah atau Talmud ya. Salah satunya misalnya saya kutip Traktat Sanhedrin 56a. Ya, mungkin itu asing bagi kita ya orang Kristen. Itu bunyinya begini, bahwa kepada bangsa keturunan Nuh itu diberlakukan 7 hukum. Yang pertama itu adalah larangan Abu Dazara, Hisur Abu Dazara, artinya larangan menyembah berhala. Kedua, Hisur Kililat Hashem, yaitu tidak hormat kepada Tuhan, larangan tidak menghormati Tuhan. Ketiga, Gilui Arayot, larangan Gilui Arayot itu percabulan, perzinahan. Keempat, itu adalah Sefikut Damim, pertumpahan darah, pembunuhan dan seterusnya. Kelima itu Gesel. Gesel itu artinya perampokan, pencurian, merampas hak orang lain, tidak hormat kepada kemanusiaan itu maksudnya. Dan yang keenam itu Efer min Hakai, yang artinya memakan binatang yang mati dicekik. Lah untuk melaksanakan 6 hukum ini, maka diperintahkan bagi orang-orang non-Yahudi menyelenggarakan hukumnya sendiri, mahkamahnya sendiri yang disebut dinin. Jadi ini yang berlaku bagi Nuh ya, bangsa lain, bagi Nuh tadi. Tidak ada larangan babi, tidak ada larangan onta. Ingat loh, yang dilarang bagi orang Yahudi bukan hanya babi, onta urutan pertama. Nah, sebelum masuk dalam Imamat pasal 11, mungkin kita bisa membaca dulu ada 3 klasifikasi hukum Musa. Itu dalam Ulangan pasal 6 ayat 20. Oke, Ulangan ya, Pak. Ulangan pasal 6 ayat 20. Ulangan pasal 6 ayat 20 dan 21 mungkin ya. Baik, demikian firman Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Amin. Jadi kepada siapa itu? Kepada bangsa Israel yang dituntun Tuhan dari Mesir kan? Iya, betul. Nah, kita kan nggak dituntun dari Mesir, kita merdeka dari Belanda. Iya. Nah, ada kaitannya. Jadi dengan ini kita. dikhususkan ya, Pak ya. Khusus bagi Israel. Iya, betul. Makanya bagi Israel hukum itu dibagi 3. Menurut Ulangan pasal 6 ayat 20 tadi, yaitu begini. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, bahasa aslinya ini.
maha edot, apakah peringatan, VH hukim dan ketentuan, VH mispatim dan peraturan, asyar siwah adunai elohenu ethem, yang diberikan Tuhan Allah kita kepadamu. Jadi di sini ada 3. Yang pertama edot. Edot itu hukum peringatan. Itu hanya khusus bagi Israel. Israel, bangsa Israel aja ya Pak. Yang kedua hukim, hukum khusus. Itu khusus bagi Israel, yaitu misalnya imamat 11. Ya. Lalu yang terakhir yang disebut mispatim itu diterjemahkan peraturan. Itu adalah peraturan umum, universal law. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu berlaku untuk semua. Semua orang itu ya Pak ya. Hukum universal itu, bagi semua orang. Ya. Nah sekarang imamat pasal 11 itu termasuk hukum khusus bagi Yahudi. Jadi itu tidak berlaku Pak buat bangsa-bangsa Tidak berlaku lain. Contohnya kita dari dulu sampai sekarang memang tidak berlaku. Ngapain kita ikut-ikut? Ya makanya kan ada Pak, saya jumpa dengan seseorang nih, ayo silahkan makan. Oh maaf saya tidak makan ini, tidak makan itu. Jadi ini melalui bincang-bincang dengan Bapak ini kita mempunyai wawasan baru ini Pak. Jadi luar biasa ini Pak. Tidak makan juga nggak apa-apa, kan Iya. itu kan pilihan. Iya. Tapi kemudian memang dari zaman dulu sampai sekarang itu memang di mata orang Yahudi sendiri hanya berlaku khusus untuk mereka. Orang Yahudi nah, ya. kita bisa bahas satu-satu ya. Oke, Sekarang baik. hukum yang pertama dulu edot. Edot itu ya. peringatan. Ya. Misalnya kita bisa baca dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 19. Kitab Keluaran Ya. pasal 23 ayat 19. Ya. Demikian firman Tuhan. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, ini khusus untuk Israel. Jadi nggak berlaku buat bangsa nggak lain ya berlaku. Pak ya. Jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Itu pesannya apa di belakang itu? Pesannya bahwa Israel itu bangsa yang kudus. Bangsa yang dikuduskan karena dia dipersiapkan untuk nantinya melahirkan sang Mesias. Di mana janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Karena Israel itu dikuduskan, bukan berarti Israel itu suci, tapi disucikan, dispesialkan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa di Timur Tengah dulu itu bangsa yang sangat takut dengan kemandulan, karena kemandulan itu tidak bisa bergenerasi kan. Makanya ada ritus-ritus dari agama pagan. Misalnya penyembahan Dewi Asyera, penyembahan Dewi Asyera itu dilakukan di tanah Kanaan dengan apa? Dengan membuat ritual memasak anak binatang bersama susu induknya. Nah, kalau Israel ikut-ikut masak anak kambing bersama susu induknya, kamu khawatir seperti bangsa lain. Iya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kepadamu bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Kenapa kamu khawatir seperti bangsa lain? Dan ini bukan hanya tercatat dalam Alkitab. Ada bukti sejarah yang disebutkan dalam prasasti Ras Samra. Prasasti ini memuat tentang Dewa El yang tidak bisa memberikan keturunan pada dua istrinya, kemudian melakukan ritual memasak anak kambing bersama susu induknya, lalu dia mendapatkan anak dari istri yang pertama menjadi Dewa Fajar, dan istri yang kedua dia mempunyai anak namanya Dewa Senja. Israel jangan seperti ini. Jangan ikut-ikutan ya Pak. Jangan ya? ikut-ikutan terhadap bangsa lain. Betul. Kamu dijamin oleh Tuhan, asalkan kamu beriman, menuruti firman-Ku. Masa ini berlaku untuk bangsa lain? Iya, betul. Kalau sampai hari ini Bu Hakim pergi ke Yerusalem, sayang waktu itu kita belum sempat ya datang ke sana. Tapi saya pernah membuat podcast di depannya McD. Di Israel itu kalau ada McD warnanya merah, itu biasanya tertulis low kosher. Ini tidak boleh dimakan bagi Yahudi. Tapi kalau ada McD atau KFC yang warnanya biru, itu ditulis kosher.
boleh dimakan bagi Yahudi. Nah, kenapa itu dianggap low kosher? Karena McD yang berwarna merah itu biasanya menyiapkan burger Ada daging ya? yang ada daging dengan susunya, dengan produk susu, itu nggak boleh. Ini karena melanggar pasal 23 ayat 19 dari Kitab Keluaran. Tapi bagi bangsa lain boleh. Bebas. Ya itu Iya. satu ya. Oh iya. Contoh lain, Abraham, kita bisa membaca di Kitab Kejadian pasal 18 ayat 7 dan 8. Oke. Kejadian 18 ayat 7 7 dan dan 8. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka memakan. Nah, Abraham apa dianggap melanggar Keluaran pasal 23 ayat 19? Ya. Kan Abraham memasak anak lembu yang Iya. gemuk bersama susu dan dadihnya. Itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19. Tapi karena Abraham itu munculnya kan sebelum masa Keluaran. Abraham itu kan kakek moyangnya Musa. Iya, jauh Bagaimana sebelum, mungkin kakeknya turut hukum dari cucunya? Iya, Kan betul, seperti itu. betul. Keturunannya maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita pukul rata, berarti seolah-olah Kejadian pasal 18 ayat 7 dan 8 bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19 karena konteksnya berbeda. Beda ya. Nah, itu satu misalnya. Contoh yang kedua misalnya Kejadian pasal 32 ayat 32. Iya. Kejadian pasal 32 ayat 32 ya, Pak. Oke. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Itu juga berlaku bagi Israel. Karena apa? Itu mengenang bagaimana kita mesti berbela rasa terhadap apa yang dialami oleh Yakub. Kira-kira bangsa Yahudi itu mengenang kegigihan Yakub kakek ya. moyang mereka Ya. untuk merebut berkat ilahi itu sampai dia harus Bergulat bertarung itu ya, Pak? bergulat dengan seorang teofani malaikat dalam bentuk laki-laki di sungai Yabok. Dia pokoknya saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu memberkatiku. Ya, betul. Lalu Yakub sampai dipukul pangkal pahanya, tetapi kemudian sosok ilahi tadi memberkati Yakub. Iya, iya. Jadi artinya itu hanya dialami oleh Yakub dan keturunannya. Kalau Ibu Hakim orang Indonesia atau orang Tionghoa, kita orang Mau Jawa makan. atau Bebas orang ya, Pak, ya. Minahasa, kita nenek moyang kita tidak pernah dipukul kakinya. Ngapain iya, kita ikut-ikutnya orang Iya, Yahudi? iya, betul, Itu betul. khusus bagi orang Israel ya, Pak, ya. tidak berlaku bagi Iya, iya. kita. Tapi ini menarik sekali, Jadi Pak ini Bambang. konteksnya memang seperti itu. Iya, iya, menarik sekali. Cuman sampai saat ini yang kita tahu ya Pak ya, mungkin kebanyakan mereka itu, jadi itu yang sebenarnya tadi bukan aturan untuk bangsa di luar Israel, ini kebawa ya Pak jadinya ya. Kebawa-bawa karena kita Kebawa tidak, sampai sekarang. biasanya kita membaca kitab suci tidak tahu konteksnya. Jadi misalnya kalau orang bertanya, loh Pak kok bisa satu Alkitab itu dipilah-pilah, ini berlaku ini nggak berlaku. Loh, di seluruh dunia itu hukumnya mengenal pluralisme. Misalnya kita di Indonesia aja punya kitab undang-undang hukum perdata. Orang Kristen menikahnya di mana? Di catatan sipil. Iya. Tapi orang Muslim nikahnya di mana? Di KUA. Di KUA. Iya. Jadi artinya hukum yang berlaku bagi warga Kristen dibedakan dengan hukum yang berlaku bagi warga Muslim. Pluralisme hukum itu ada di mana-mana. Karena apa? Rasa keadilan bagi setiap suku, setiap bangsa, setiap agama itu kan berbeda. Maka hukum harus bisa melindungi semuanya. Nah sekarang kita lanjutkan. Kalau begitu bagaimana di masa perjanjian baru gitu kan tadi ya? Kita bisa membaca misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 5 dulu. Oke, baik. Kisah Rasul pasal 15 ayat 5 dulu.
Kisah Rasul 15 ayat 5 ya Pak ya? Iya. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lanjut 15 ya Pak. Itu dulu. Oh, ini dulu Menuruti ya? hukum Musa. Jadi Oke. orang-orang yang bukan Yahudi yang mau bertobat kepada Kristus harus mengikuti hukum Musa dan disunat. Ini siapa yang memaksakan? Orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Jadi waktu itu abad pertama itu banyak orang-orang Farisi yang menerima Kristus. Tapi dia ingin memaksakan hukum itu kepada non-Yahudi. Apa akibatnya? Para rasul kemudian bersidang. Itu temanya Kisah Rasul pasal 15. Yang pertama-tama yang paling senior pemimpin para rasul itu Petrus. Petrus berbicara dulu lalu mempersilahkan Paulus dan Barnabas suruh bersaksi. Paulus dan Barnabas bersaksi bahwa Tuhan pun tidak mengecualikan bangsa lain. Mujizat tetap terjadi pada bangsa-bangsa lain, berarti Tuhan tidak pandang bulu. Baru kemudian Yakobus yang tadi saya sebut rasul untuk bangsa bersunat di Yerusalem lalu memberikan pandangan, dan pandangannya itu bisa dibaca di Kejadian pasal 15 ayat 19 20 21 coba. Oke. Ya. Jadi di Kejadian ya Pak ya? Sorry, bukan. Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul. Oke. Ayat 18 tadi. Ayat 19, 20 dan 21. Kisah Rasul 15 ayat 19 dan 20 ya Pak? 20 dan 21. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Apa yang sebenarnya diputuskan para rasul? Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa yang hendak berbalik kepada Allah. Itulah yang dalam hukum Nuh dikenal Kililat Hasem. Tadi kan ada 7 hukum. Yang kedua, kita harus menghindari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu Abu Dazara. Dari percabulan itu Kelilat Hasem. Dari darah itu Sefikut Damim. Dari binatang yang mati dicekik, itu bahasa Ibraninya dalam hukum Nuh itu Efer min Hagai. Jadi ini hukum Nuh ini. Jadi bagi bangsa lain tidak berlaku hukum tidak Musa, berlaku ya, berlaku hukum Nuh. Hukum Nuh. Lalu ayat 21 bahwa tiap-tiap hari Sabat hukum Musa itu dibacakan di tiap-tiap kota. Artinya apa? Penegakan mahkamah yang adil. Mana yang berlaku bagi Yahudi, mana yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Ini sejak gereja purba memang seperti itu. Jadi kalau anggota gereja itu ada 2, kelompok Yahudi yang berbahasa Yunani dan kelompok Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aram, berlaku hukum Musa. Tapi bagi bangsa-bangsa lain, misalnya umat yang disebut Kristen, itu pertama kali di Antioquia, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, itu berlaku hukum Nuh. Nah itu dari awal memang sudah begitu. Dan nantinya kalau kita lihat sejarah gereja, Petrus kan pertama-tama pernah pergi ke Antioquia bersama Paulus, disebutkan dalam Galatia pasal 2. Tapi di situ kemudian sebelum Petrus meninggalkan kota Antioquia untuk pergi ke arah barat, Bitinia, Asia Kecil, dan akhirnya sampai ke Roma, dia memilih satu pemimpin. Ini menurut sejarah gereja. Jadi zamannya setelah Alkitab. Pemimpin gereja yang
disebutnya episkopos. Episkopos itu uskup, penilik jemaat. Bagi orang-orang bersunat, dipilihlah Ignatius dari Antioquia. Bagi orang-orang yang tidak bersunat, dipilihlah Evodius. Jadi ketentuan inilah yang nantinya kita mengenal istilah aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Gereja yang kudus, gereja yang suci. Gereja yang am itu gereja yang Katolik, gereja yang berlaku untuk umum, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dan rasuli bersifat apostolik. Jadi clear, artinya dari dulu memang hukum itu ada pluralisme, ada yang berlaku untuk Yahudi, ada yang berlaku untuk orang bukan Yahudi. Bukan Yahudi ya Pak ya. Iya, oke, luar biasa ya Pak Bambang ya. Jadi ini tadi Pak ya, yang masalah bersunat dan tidak bersunat itu sebenarnya adalah memang yang dikhususkan yang bersunat untuk orang yang Israel ini ya Pak ya. Iya, yang orang khusus Israel yang berlaku ya. hukum Ya. Musa tadi, Iya. termasuk imamat pasal 11. Iya, itu hanya iya, berlaku iya. bagi Israel. Israel. Jadi kalau kita di luar Israel sebenarnya ini kalau mereka ikutin ya silahkan. Kalau enggak, Kalau enggak tidak apa-apa. pun ya nggak masalah. Bukan satu keharusan ya Pak ya. Bukan satu keharusan. Oh ya, luar biasa. Kalau kita nggak paham ini lewat Coba baca lagi bincang-bincang di ini. imamat pasal 11. Oke, baik Pak. Imamat pasal 11. Apa saja yang dilarang? Iya. Pasal 11 ayat 1 sampai 7 aja, nanti bisa dibaca oleh pemirsa sendiri. Iya. Ini luar biasa ini Pak, karena kalau kita nggak tahu sepertinya tuh memang kita ada orang-orang tertentu yang memang ini dilarang itu nggak, padahal ini sebenarnya bukan untuk Hukum kita umat khusus, Kristiani ya, ya Pak, hukum khusus ya. Iya. Jadi kita baca Imamat 11 ya Pak ya. Iya. Ayat 1 sampai 7. Oke. Demikian firman Tuhan, binatang yang haram dan tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Sebentar, katakanlah kepada orang Israel kan. Ya khusus begini. ya Pak ya, Iya. ini jadi memang di sini tegas dikatakan bahwa untuk orang Israel bukan untuk orang lain ya Pak Iya, ya. iya. Iya. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berbelah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, jadi urutan pertama onta. Jadi kadang-kadang kalau dalam konteks kita di Indonesia itu kan orang Kristen sering dituduh Kristen tidak setia pada Taurat. Kalau ukurannya Taurat, Islam pun juga tidak setia sama Taurat karena makan onta, ya kan? Kedua pelanduk. Ketiga kelinci, baru keempat babi. Nah, bahasa aslinya itu kazir. Kazir itu artinya babi saja. Tapi kenapa diterjemahkan babi hutan? Karena itu konteksnya masa keluaran. Masa keluaran makanya babi yang liar maksudnya. Babi yang liar ya. Nah, tapi kalau waktu itu konteksnya misalnya menetap ya babi yang diternakkan itu tidak boleh. Peliharaan ya Pak. Semua nggak boleh. Kira-kira ya. seperti itu. Iya, Bagi orang Yahudi, bagi iya. orang Israel tidak berlaku bagi bangsa lain. Oke. Kan clear sebetulnya. Iya. Dan bagi orang Yahudi ini disebut hukim tadi. Hukum khusus. Makanya seorang filosof Yahudi namanya Philo juga dia menulis dalam bukunya The Special Law, hukum khusus volume 4 yang mengatakan kenapa babi dilarang bagi kita orang Yahudi. Tidak ada alasannya. Karena hukum itu dilarang maka jangan dimakan, nggak ada alasannya. Karena cacing pita, karena apa itu dicari-cari aja. Bagi orang Yahudi yang namanya tidak boleh. Katanya Philo, mungkin saja babi nggak boleh dimakan itu
karena ini daging yang paling lezat di seluruh muka bumi katanya. Bagi yang memakan. Bagi yang memakan. Jadi Philo sendiri sebagai orang Yahudi tidak pernah makan. Ya. Karena dia tidak makan itu bukan karena beban, Ya. tapi tidak makan itu karena kehormatan dari Tuhan. Karena kami sebagai bangsa yang terpilih, maka kami ya Pak taat pada Tuhan, sekalipun itu mau dikatakan bangsa-bangsa lain paling enak pun dia tidak makan. Bermasalah. Kira-kira Iya. apa yang dipikirkan Philo itu seperti itu. Iya. Jadi ini menarik sekali Pak. Karena apa? Karena sampai saat ini yang kita dengar itu Imamat 11 ini kan diterapkan ya Pak, diterapkan sampai hari ini banyak dari sekelompok ya Pak, dari sekelompok bukan keseluruhan, bahwa kita ini sebagai umat pilihan Tuhan harus kembali lagi ke Imamat pasal 11 itu. Jadi ini pemahaman yang keliru ya Pak sebenarnya. Iya, dari awalnya, dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau urusan begini jangan tanya kepada orang Katolik atau orang Protestan atau orang Advent, tanya kepada Yahudi langsung. Apakah makan babi berlaku bagi bangsa lain? Apakah sunat berlaku bagi bangsa? Tidak. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Yahudi khusus orang Yahudi ya Pak. Ini saya bilang tadi di Traktat Sanhedrin 456a tadi. Itu dari Talmud dan Mishnah. Jadi mungkin ini boleh juga Pak, nanti kita waktu kita pergi bersama-sama ke Israel ini boleh jadi satu catatan buat kita nih. Pak, nanti Bapak yang tanya, kita yang mendengar gitu. Nanti kita bisa bikin podcast di depan McD warna merah yang lo kosher dan McD warna biru yang kosher ya. Pantesan ya Pak, waktu saya ikut ke Israel itu biasanya kan kalau kita nih orang Indonesia ada daging, ada susu. Saya baru tahu juga bahwa kalau udah ada daging itu tidak boleh ada susu ya Pak ya. Betul. Iya. Karena nggak boleh dimasak bersama. Nggak boleh dimasak bersama dan itu berlaku sampai hari ini ya Pak ya. Berlaku sampai hari ini. Oke. Itu kan nggak berlaku bagi orang Arab, nggak berlaku bagi orang bangsa lain kan. Cuman karena kita pendatang dan bersiarah ke sana mau nggak mau ya kita ikut itu. Iya, ikut itu. Cuman yang penting di Israel itu tidak ada wisata halal khusus untuk bisa berdampingan. Ini KFC merah, KFC biru berdampingan, nggak ada masalah. Ada masalah ya Pak. Kalau Anda tidak suka makan menu tertentu karena Anda misalnya orang Yahudi ya masuk yang biru. Yang biru ya. Kalau bangsa-bangsa lain mau masuk yang warna merah ya silakan. Saya kira itu. Iya. Menarik sekali nih Pak Bambang, luar biasa ini. Jadi kita jarang sekali nih mendapatkan kesempatan bincang-bincang penjelasan mengenai sejarah dan Alkitab yang begitu mendalam. Ini sangat luar biasa Pak. Tapi ini ada satu lagi Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa babi itu dilarang sejak zaman Musa. Iya. Kalau gitu bagaimana Pak dengan pemisahan antara binatang yang haram dan tidak haram ini dalam konteks yang masuk dalam Bahteranu. Sementara Nuh itu kan ribuan tahun ada sebelum Musa. Nah ini bagaimana nih Pak? Kita bisa baca di Kejadian pasal 7 ayat 2 misalnya. Kejadian pasal 7 ayat 2. Oke. Ya. Dibaca ya Pak ya? Iya, silakan. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Ya, berarti memang ada klasifikasi yang binatang yang haram dan yang tidak haram. Itu sesungguhnya bahasa aslinya bukan haram dalam pengertian makanan. Karena itu dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 itu diterjemahkan yang najis dan yang tahir. Tahir itu bahasa aslinya Ibrani tahor dan najis itu tami. Itu artinya bukan klasifikasi makanan, higienitasnya makanan, tapi klasifikasi korban. Kenapa klasifikasi korban? Coba kita baca di Kejadian pasal 4 ayat 4. Oke, Kejadian pasal 4 ayat 4 ya Pak ya. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Ya, apa yang diindahkan oleh Tuhan yaitu korban Habel, yaitu yang sulung dari kambing dan dombanya dan lemak-lemaknya. Kambing dan dombanya yang sulung. Yang sulung yang pertama. Jadi ya, Pak, kesulungan itu penting bagi orang Yahudi. Bahkan bagi bangsa-bangsa Timur Tengah sebelum bangsa Yahudi. Makanya sulung itu namanya Bechor. Ada orang menjual hak kesulungan. Karena kesulungan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita di luar bangsa Yahudi, budaya kita, mana ada kesulungan kok dijual. Iya. Sulung ya sulung kan. Sulung ya sulung, iya. Anak pertama itu sulung bagi orang Yahudi itu penting. Karena dia menjadi pemimpin mesbah keluarga. Sulung juga menerima warisan 2 kali lipat. Sulung juga itu menerima berkat orang tuanya. Ini budaya Timur Tengah kuno. Timur Tengah. Lah, Yakub dan Esau berebut hak kesulungan. Esau itu memandang rendah kesulungan itu hanya karena dia memahaminya menerima warisan 2 kali lipat. Mau saya terima sekarang atau nanti, kan sama aja. Makanya Yakub yang kelihatannya sepertinya penuh rekayasa, tapi dia menghormati kesulungan itu. Jadi sulung itu bukan hanya manusia, buah sulung juga dipersembahkan kepada Tuhan. Kambing domba yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, sapi, kambing, domba itu anaknya berapa? 2 atau 3? Gampang menandai kesulungannya. Kalau babi kira-kira anaknya berapa? Nggak bisa dihitung ya Pak. Sekali Belasan. banyak. Maka itu sulit Iya. ditandai kesulungannya. Itu mungkin alasan yang paling praktis. Kenapa babi dianggap sebagai binatang yang tame, binatang yang tidak Haram ya, Pak? tidak koser, binatang yang tidak koser itu urusan makanan. Binatang yang tidak tahir, binatang yang tidak tahor, kira-kira. Perspektifnya seperti itu. Oke. Jadi si Esau ini terlalu meremehkan hak kesulungan ya Pak ya. Betul. Tapi yang sulung itu penting, termasuk anak manusia, termasuk binatang. Makanya babi dilarang itu kemungkinan bagi Israel, bukan bagi bangsa lain, karena tidak memenuhi syarat sulungnya korban tadi. Iya. Sampai berkat sulung pertama, Berkat berkat anak pertama sulung, tuh iya. itu udah diperhitungkan Iya, ya Pak iya, ya. betul. Luar biasa Pak Bambang. Sangat bersyukur Pak pada siang hari ini Pak. Saya mendapat kesempatan berbincang-bincang begitu luas dengan Pak Bambang yang jarang sekali orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini yang terakhir, mohon maaf nih terlalu lama ya Pak kita ya Pak. Jadi apakah Pak harapan kita bagi bangsa dan negara ini terkait dengan isu halal dan non halal ini Pak, halal dan haram ini, karena ini sangat sensitif ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, apakah harapan kita Pak yang terkait dengan halal dan haram dalam konteks kemajemukan masyarakat kita ini Pak, khususnya Indonesia ini Pak? Iya. Iya. Jadi sejak bangsa ini berdiri, kita sudah punya komitmen masyarakat kita itu roman mukanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetapi satu. Satu. Di Bali itu dikenal Pulau Seribu Pura. Iya. Di mana-mana ada pura. Hindu tentu saja. Iya. Di Jawa Barat itu surau di mana-mana karena mayoritas Islam. Kemudian di Minahasa gereja hanya berjarak 200-300 meter ada gereja. Iya. Artinya itu wilayah Kristen. Iya. Kita tidak bisa memaksakan kriteria halal haram menurut agama tertentu dipaksakan untuk semua orang. Iya. Bagi orang Muslim, babi itu haram. Bagi orang Hindu, babi itu halal. Halal, iya. Yang haram justru sapi. Sapi. Karena sapi itu simbol dari kendaraan Bathara Siwa. Makanya kalau kita lihat ada relief Candi Borobudur, namanya itu relief Karma Wibangga. Di situ ada makanan-makanan yang dipersembahkan untuk siapa? Kalau untuk raja itu babi. Maka di situ ada orang menombak celeng begini, itu makanan raja. Tapi ada gambar itu ayam dan sebagainya, makanan untuk rakyat. Jadi itu sudah ada di bangsa kita itu prasasti sudah atau dari zaman dulu itu, relief itu menggambarkan tentang kemajemukan Indonesia ini. Jadi apabila kita memaksakan paradigma halal haram,
itu kan memecah belah bangsa kita. Betul. Tidak mungkin itu larangan babi atau wisata halal menurut Islam dipaksakan di Bali, itu dipaksakan di Minahasa. Minahasa, ya. Maka kemarin saya ketika di di Sumba, saya itu dikirim sate babi. Sebenarnya saya itu babi nggak terlalu suka. Iya, Saya lebih suka kambing. iya. Cuma saya harus makan babi supaya mengedukasi bahwa kalian harus terbiasa untuk tidak memaksakan paradigmamu pada orang lain. Iya. Jadi saya makan babi itu karena panggilan kebangsaan, supaya orang bisa melihat bahwa saya memakan babi tidak merasa rikuh, tidak merasa terdakwa, karena bangsa ini harus diberi kebebasan sesuai dengan agamanya, sesuai dengan budayanya. Tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Atau dibatasi ya Pak. Dibatasi tidak boleh. Iya. Kalau Iya, misalnya mau di Aceh silakan, karena Aceh itu homogen Islam. Tapi nggak mungkin kalau wisata halal dipaksakan di Bali, negara ini akan pecah. Nah harapan saya, contohlah Israel itu, Iya. KFC halal, KFC kosher warna biru, dan KFC low kosher warna merah bisa berdampingan Dampingan. tanpa ada rikuh bahwa kenapa yang sebelah yang warna merah itu makan babi, lah memang orang bule, Iya, tidak terikat betul. hukum Yahudi. Betul. Sementara yang biru ya silakan tidak makan karena itu yang biru gitu loh. Jadi Nah, itu itu- satu pentingnya kesadaran seperti itu. Hak masing-masing ya Pak. Hak masing-masing. Ya. Jadi tidak boleh sebenarnya seperti wah ini di lingkungan ini kamu nggak boleh jualan babi atau kamu nggak boleh jualan sapi. Sebenarnya Iya. kan itu masing-masing ya Pak ya. Mereka Masing-masing. sudah ada, nggak boleh dipaksakan antara keyakinan satu atau kepercayaan yang satu dengan yang lain ya Iya. Pak ya. Iya. Jadi kita berharap seluruh masyarakat yang mendengar, masyarakat Indonesia, kiranya perbincangan kali ini boleh membuka pikiran kita untuk kita lebih dewasa tentunya ya Pak ya. Tapi boleh saya memberikan tembang Jawa terakhir. Dengan senang hati Pak. Iya. Ini hadiah saya untuk Iya. podcast perdana. Iya, terima kasih Ini masih Bapak. berkaitan dengan dengan tema podcast kita. Begini, pada masa akhir Majapahit. Majapahit itu kan Hindu kan? Iya. Jadi babi itu baru hilang dari pasar Jawa kira-kira abad 16. Sebelumnya itu orang jualan babi di mana? Banyak berarti Pak sebelum Nah, abad 16. sebelumnya kan Hindu Buddha. Iya betul Nah, Hindu terus ya. waktu itu ada masa transisi antara Islam yang masuk ke Nusantara dengan Hindu sebelumnya. Apa dipikir warna baru itu tidak menimbulkan istilahnya penolakan bagi orang-orang Hindu? Ya tentu ada. Iya. Maka ada seorang tokoh Wali Songo, namanya itu Bong Suwiho, yang dikenal sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang itu diejek oleh anak-anak Majapahit, tapi dia tidak marah. Nah, ejekannya kira-kira seperti ini. Wah ini menarik ini Pak. Itu ditembangkan begini dalam kitab Babat Tanah Jawi. Nulyo ono wong enom sawiji moro ngucap marang putra Cempo yoiku ilang pikire. Ada seorang anak yang berucap mengatakan kepada Sunan Ampel yang disebut putra Cempo, itu kamu itu pikirannya tidak genep, itu pikirannya konslet kira-kira seperti itu. Nah itu namanya anak muda mengejek pendatang baru yang tidak lain Islam ini. Babi gurih datanayon kodok kungkang datan binukti amileh daginge mendo ambune kang prengus. Lah babi yang gurih kok ditolak, yang gurih harum kok ditolak, sementara swike kodok kungkang yang itu dijauhi. Tapi yang dipilih adalah daging
kambing yang baunya tidak sedap, yang prengus katanya. Prengus, ya. Tapi apa kira-kira reaksi dari Sunan Bonang? Ya. Ananging sang putra cempo datan duka marang bocah Mojopahit mila cah isih nom-noman. Dia tidak marah kepada anak Majapahit tadi karena itu anak masih muda, biar saja. Alangkah indahnya apabila dalam konteks berbangsa bernegara ini yang muda kadang-kadang salah paham pada yang tua, tapi yang tua mengalah. Yang punya Memahami ya Pak. memahami karena perspektif kita beda-beda. Itu masih berlanjut di Kudus, di mana Sunan Kudus itu juga melarang orang-orang Muslim untuk makan sapi. Padahal sapi itu kan halal bagi Islam. Iya. Hanya karena dia menghormati saudara-saudara yang Hindu agar mereka bisa didakwai kepada Islam. Maka sampai hari ini di Kudus tidak ada soto sapi, yang ada soto kerbau. Karena kerbau Sampai itu hari ini ya, sampai Pak, ya? hari ini. Luar Jadi biasa. ini prasasti-prasasti budaya sampai tadi yang saya sebut relip-relip candi itu menggambarkan monumen-monumen toleransi. Iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30.
Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.